Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ujiri Diaul. Saya mahasiswa dari kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang zaman tanda dan isyarat pada komunikasi massa. Sebelum mengenal lebih jauh, di sini saya akan menjelaskan apa itu asal-usul komunikasi massa. Sejarah penemuan huruf, alat cetak, grafika, dan penemuan bidang teknologi informasi dan komunikasi merupakan awal mula berkembangnya komunikasi massa. Surat kabar dan majalah untuk publik diterbitkan pertama kalinya di Eropa Barat, Inggris dan Amerika Serikat pada abad 17 sampai 18. Penyempurnaan mesin cetak oleh Gutenberg di Jerman pada awal tahun 1455 membuka peluang komunikasi ini mempermudah mencetak karakter alfabet untuk disusun dan dibentuk dalam pesan-pesan yang diinginkan. Penemuan tersebut menyebabkan tumbuhnya kebutuhan pengetahuan di kalangan bawah. Hal ini mendorong kemajuan pendidikan dan akses memperoleh pendidikan cenderung lebih merata. Berikut penjelasan tentang asal-usul komunikasi massa. Ada 5 perkembangan zaman dalam komunikasi massa. Yang pertama, zaman tanda dan isyarat. Yang kedua, zaman bahasa dan lisan. Dan yang ketiga, zaman tulisan. Yang keempat, zaman cetak. Dan yang kelima, zaman komunikasi massa. Berikut penjelasan tentang asal-usul komunikasi massa dan 5 perkembangan zamannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang zaman tanda dan isyarat. Era ini merupakan yang paling awal dalam sejarah perkembangan manusia dan muncul jauh sebelum nenek moyang manusia dapat berjalan tegak. Dalam berkomunikasi, peran insting sangatlah penting. Itu semua terjadi karena kemampuan kapasitas otak manusia masih sangat terbatas. Era ini berjalan dalam ribuan tahun sebelum digunakannya gerak isyarat dan bunyi-bunyian dan tanda baca lainnya dalam proses komunikasi. Proses komunikasi yang dilakukan manusia ini era awal perkembangannya hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh binatang saat itu. Pada era ini, peran indera pendengaran sangat penting dalam melakukan proses berkomunikasi. Dengan kata lain, sebenarnya manusia itu sudah menggunakan ucapan dalam proses komunikasi. Akan tetapi, proses komunikasi yang dimaksud bukan seperti apa yang dilakukan manusia pada saat ini. Pola komunikasi yang dijalankan hampir menyerupai kehidupan binatang. Sekali lagi, terdapat dari pendapat apakah manusia itu berdasarkan dari binatang atau tidak. Kalau kita mengamati binatang dalam proses komunikasinya, mereka sering atau berkoordinasi dengan temannya untuk berburu. Maka proses komunikasi yang dilakukan manusia di era awal bukan tangisan, jeritan, dan bentuk tubuh sebagai tanda. Berkembangnya hampir sama dengan apa yang dilakukan, bisa dikatakan bahwa komunikasi yang dilakukan pada binatang saat ini, menurut Nuruddin 2017. Terlepas dari penjelasan berikut, bahwa penggunaan tanda dan isyarat itu tidak berarti bahwa manusia pada zaman tersebut tidak dapat berkomunikasi. Gerak isyarat dan tanda itu dalam komunikasi dikenal dengan komunikasi nonverbal. Secara umum, orang-orang yang tidak dapat berbicara mempunyai keterbatasan kemampuan untuk mengirimkan pesan dan menerima seperangkat arti. Dengan keterbatasan tersebut, mereka akan kesulitan untuk mengkonstruksikan sebuah pesan secara sempurna. Ini berarti bahwa pengembangan budaya yang relatif kompleks sangat tidak mungkin dilakukan pada zaman ini. Keterbatasan yang ada pada mereka ini dapat menjadi alasan mengapa budaya mereka atau manusia pada saat era itu dibangun dengan sangat lambat. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila topik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.